Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rahasia mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sobat, Allah akan menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Sebaliknya, pertolongannya tidak mendatangi mereka yang sombong dan merasa tidak membutuhkannya. Dan bukti kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita banyak melakukan zikir dan doa. Zikir dan doa yang merupakan pujian dan permohonan adalah bukti bahwa kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering berzikir, semakin sering berdoa, maka semakin tampak bahwa kita sangat membutuhkannya dan yakinlah akan semakin mudah pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itulah, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sobat, kalau kita ingin mengetahui rahasia untuk memperoleh dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka rahasia yang pertama untuk meraih pertolongan Allah adalah kita harus punya niat azam yang kuat. Sebut di dalam setiap doa-doa kita dan perbanyak zikir kepadanya. Dan di antara keutamaan zikir dan doa adalah semakin sering kita berzikir, semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa itu menenangkan hati yang gelisah. Doa yang tidak terkabul di dunia menjadi pengisi nanti pundi-pundi pahala di akhirat, dan zikir dan doa adalah sarana ampuh, pembuka pintu langit dan pengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang kedua adalah melazimkan, memperbanyak istighfar. Melazimkan itu artinya tidak sekedar melantunkan secara lesan, namun secara istiqomah, secara kontinu melakukannya baik di kala suka maupun duka. Melazimkan istighfar akan menjadi sebab pengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan, dari segala kegundahan, serta Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Rahasia yang ketiga, bagaimana kita segera dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah pengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rahasia yang keempat, untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menolong agamanya. Maka siapa saja yang berjuang di jalannya, di bawah panji-panji agamanya, ia adalah penolong agamanya. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Dia akan menolongmu. Niscaya Dia akan meneguhkan kedudukanmu. Itu ada di dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Dan rahasia yang kelima, agar kita mendapatkan pertolongan Allah adalah bersedekah, peduli pada sesama.
Maka ketika kita menolong sesama, hakikatnya adalah sebenarnya kita tengah menolong diri kita sendiri. Karena sejatinya pahalanya kembali kepada diri kita. Bantulah sesama. Sebagai gantinya Allah akan membantu diri kita. Tolonglah saudara kita yang mengalami kesulitan. Maka Allah akan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Sobat, di dalam Al-Quran, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berdasarkan peringkat keikhlasan orang yang bersedekah. Pertama, Allah berikan ganjaran reward itu sebanyak 10 kali. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kebaikan. Dan yang kedua, Allah berikan ganjaran reward sebanyak 100 sampai 700 kali. Dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan tiap bulir itu akan menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga, Allah memberikan ganjaran unlimited reward. Ganjaran yang tanpa batas. Di dalam Al-Quran disebutkan kisah Maryam dan Zakaria. Dan itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mikhraba wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nadar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan dengan di sisinya. Kemudian Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Kemudian Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batas." Hadirin, sobat kita semua, bagi kita bukanlah seberapa besar uang atau keuntungan yang diperoleh dari hasil bertransaksi dengan Allah melalui sedekah. Namun hal yang terpenting adalah seberapa besar keikhlasannya. Karena selama kita meyakini kegaiban dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sanalah muncul the miracle, muncul keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Rahasia yang keenam adalah memelihara takwa. Karena dengan takwa itulah kemudian Allah memberikan makhraja, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, Allah memberikan kecukupan, Allah memudahkan di dalam segala urusan, dan yang kelima, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5. Dan terakhir rahasia yang ketujuh adalah tawakal. Pasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu isinya 3. Adalah pasrah, doa, dan ikhtiar. Jadi tawakal tidak menghilangkan ikhtiar. Maka saya seringkali mendefinisikan tawakal itu adalah pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Doa sekenceng-kencengnya hanya kepada Allah. Dan ikhtiar sekuat tenaga hanya untuk Allah. Kalau ini yang kita lakukan, Allah jawab, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi baginya. Karena tawakal adalah pangkal, batang, dan ujung ikhtiar. Tawakal tidak akan menjadikan sombong kala berhasil dan berputus asa kala gagal. Tawakal akan menjadi sebab tercukupinya kebutuhan. Dan tawakal akan mengganti sesuatu yang hilang dengan yang lebih baik. Dan tawakal mengundang pertolongan Allah dari langit, dan tawakal itulah menentramkan hati sekaligus sumber kekuatan rahasia seorang mukmin. Hadirin sobat kita semua, Allah menjanjikan pertolongan tak terduga, solusi pada setiap masalah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka bila kita memenuhi apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, maka janji-janjinya itu akan berlaku bagi kita. Karena Allah adalah satu-satunya zat
yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.